Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali di POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah, dan kali ini kita bersama guru kita Ustaz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullah. Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah. Cerah nih kayak ini. Insyaallah Ustaz. Kita habis hujan saat di sini. Udah hujan di Bandung Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz. Baik Ustaz. Ini kita mau bahas tentang remaja Ustaz ya. Remaja ini secara populasi kok di Indonesia itu sekitar 20-an% Ustaz. Tapi tentu kita semua sama-sama tahu remaja nanti akan melanjutkan estafet generasi berikutnya yang akan jadi wajah umat Islam, akan jadi wajah Indonesia berikutnya, dan ini peranan penting. Nah, berkaitan dengan hal itu Ustaz, karena maraknya juga kasus pengaduan di kantor urusan agama, juga mungkin di beberapa pengadilan itu terkait hamil di luar nikah Ustaz. Itu terjadi banyak sekali kasusnya, dan oleh karena itu kita bertanya ke Ustaz, gimana pandangan Islam terhadap remaja di masa pergaulan bebas seperti sekarang ini Ustaz? Akses informasi, internet, terus juga pergaulan bebas yang sangat membahayakan bagi generasi gitu ya. Ya, gimana Islam memandang remaja menghadapi pergaulan bebas seperti yang sekarang ini Ustaz? Fadhol Ustaz. Siap. Ya, memang membahas anak muda, remaja ini penting ya, karena memang peran anak muda ini kan sangat luar biasa. Mereka punya potensi yang sangat besar, masa kuat, ya, kemudian juga waktu yang luang, betul, ya, waktu yang sangat luang. Oleh karenanya di dalam agama Islam para pemuda ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya, Ashabul Kahfi, mereka adalah innahum fityatun. Mereka itu anak-anak muda. Para pemuda saja. Para pemuda, Ashabul Kahfi ini. Demikian juga Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di suatu hari, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala saja besok pada hari kiamat. Salah satunya yang disebutkan adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masa muda ini masa yang penuh dengan potensial, ya, kemudian juga masa yang kuat, masa waktu yang luang, maka harus betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ihtanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Salah satunya wasyababaka qabla aramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, anak muda harus ingat bahwa masa muda ini adalah sebuah nikmat dan anugerah yang nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Ya, akan dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah SWT kelak di hari akhir. Ya, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser 2 kaki anak hamba besok pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satu yang ditanya adalah wa an syababihi fima afna. Masa mudanya untuk apa dia habiskan? Jadi masa muda ini masa yang ya penuh dengan potensial, tapi seperti yang tadi antum sebutkan, itu betul juga. Ya, pada zaman kita sekarang tantangan anak muda sangat luar biasa. Betul. Ya, gelombang fitnahnya Ustaz. Betul, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, terutama syahwat ya bagi anak muda ini tantangannya luar biasa. Banyak anak-anak muda pada zaman sekarang sudah terjerumus dalam pergaulan bebas, bahkan perzinaan. Ya, demikian juga narkoba, tawuran, ya. Bahkan yang paling parah lagi, pergaulan bebas sekarang ini sudah dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Lazim di masyarakat. Wajar. Sudah dianggap wajar gitu. Ya, malam mingguan, boncengan sama pacarnya. Pulang malam atau bahkan nggak pulang saat nginap. Allah. Karena apa ya, kayak di sekolah-sekolah kita sendiri campur baur, bahkan kalau nggak punya pacar malah dibully ya. Malah Hari ini masih belum punya pacar. Dibilang culun Ustaz. Iya. Nggak maco Ustaz. Makanya memang tantangan anak muda pada zaman sekarang dengan pergaulan yang begitu bebas, kemudian juga pesatnya media sosial sekarang, di mana orang akses kepada film-film porno, ya, gambar-gambar yang tidak baik, itu sangat mudah diakses. Nggak perlu keluar rumah, iya. Nggak perlu keluar kamar bahkan. Dan itu tentu memiliki peran yang sangat besar dalam merusak anak-anak muda. Ya, oleh karenanya untuk anak-anak muda di tengah gempuran pergaulan bebas, ya, yang paling pertama tentu adalah bagaimana mereka harus memperkuat keimanan mereka, ya, dengan cara belajar ilmu agama. Dengan sibuk beribadah kepada Allah SWT sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu dibutuhkan peran semuanya, orang tua, para guru, para tokoh masyarakat, bagaimana mencetak ya generasi anak-anak muda yang tangguh dari imannya, ketakwaannya, sehingga dia bisa menangkis godaan-godaan dan tantangan-tantangan yang banyak ya pada zaman kita sekarang ini. Kalau dia sudah punya pondasi yang kuat, iman yang kokoh, ya kita harapannya seperti Nabi Yusuf alaihissalam ketika mendapatkan godaan dari Zulaiha, ya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara 7 golongan juga yang mendapatkan naungan itu, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafu. Seorang yang digoda oleh seorang wanita yang cantik, jelita, dan dia memiliki kedudukan, ya diajak berzina, digoda, tapi dia mengatakan saya takut kepada Allah SWT. Nah ini kita cari anak muda-muda seperti muda yang begini, Masya Allah, yang bertakwa kepada Allah. Ketika diajak berzina, diajak pacaran, dia takut sama Allah SWT. Nah, tentu ini lahir kalau keimanan, ketakwaan mengakar dalam sanubari, ya, dengan belajar ilmu agama. Makanya kita harus membenahi kurikulum kita, membenahi pendidikan kita. Jangan hanya cuma ilmu-ilmu dunia saja, tapi kosong dari roh agama itu. Yang kedua, tentu kita mempermudah pernikahan, ya, karena dorongan syahwat terutama untuk anak-anak muda ini sangat dahsyat. Kalau kemudian tidak segera dinikahkan atau dipersulit, ya, untuk menikah, ya, maka yang pada akhirnya mereka nanti khawatirnya terjerumus dalam perbuatan zina. Tergelincir saat ya. Apalagi tadi akses untuk perzinaan ini pada zaman kita sekarang terbuka lebar, ya, di sekolah saja sudah pergaulannya begitu bebas, ya. Anak-anak sekarang boncengan, bahkan bukan hanya yang kuliah SMA, ya, bahkan anak SD SMP sekarang sudah pacaran udah biasa sekarang. Bobogohan kalau orang Sunda bilang pacaran, ya. Bahkan sekarang sudah kayak ojek aja, antar jemput, iya. Apalagi malam mingguan. Kita tahu lah ya betapa ngerinya itu. Kalau kita sebagai orang tua tidak mempermudah akses pernikahan, ya, mempersulit, ya, nanti aja kalau kamu sudah S1, S2, S3, ya, nanti aja kalau kamu sudah mapan, ya, akhirnya apa? Terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat berbahaya. Pada zaman kita sekarang kita harus mempermudah anak-anak kita, ya, bukan berarti kemudian kita lepas kontrol dari mereka, bukan tanpa pembekalan, ya, bukan, tapi artinya kita harus mempermudah, ya, akses pernikahan ini, jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan mempersulit, ya, untuk menikah ini, karena dengan menikah ini akan membentengi mereka dari hal-hal yang haram. Sehingga mereka sibuk bekerja, sibuk dengan keluarga, itu jauh lebih baik. Makanya Nabi mengatakan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, yang disebut anak-anak muda, karena tantangan syahwat mereka sangat kuat. Siapa yang mampu di antara kalian menikah, segeralah menikah. Jangan tunda-tunda. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih bisa menundukkan pandangan kalian dan menjaga farji kalian. Kemudian yang ketiga mungkin, ya, yang harus dilakukan anak muda, ya, di tengah gempuran sekarang adalah bagaimana menjaga pergaulan. Ya, pandai-pandai cari teman, cari teman-teman yang baik. Karena kan, ya, teman itu macam-macam, ya. Ada teman-teman yang rusak, yang ngajaknya maksiat, dosa. Ada teman-teman yang ngajak kita baik, ngajak kita taklim, ngajak kita ibadah, ngajak kita kepada hal-hal yang positif. Maka anak-anak muda harus pintar nih mencari teman yang baik. Karena banyak anak muda rusak gara-gara temannya. Banyak anak muda yang berubah menjadi baik gara-gara temannya juga. Ya. Makanya betul kata Nabi, almar'u ala dini khalili. Seorang itu berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berteman. Ya, teman ini pengaruhnya sangat besar, terutama anak-anak remaja. Kemudian yang keempat yang paling penting juga, ya, untuk anak-anak muda sekarang harus banyak
berdoa kepada Allah SWT. Berdoa, betul. Yang kadang dilupakan anak-anak muda di sekarang. Banyak berdoa supaya dijaga oleh Allah SWT dari pergaulan bebas, dari zina, dari liwat, ya, dan sebagainya. Dijaga oleh Allah SWT dari nonton hal-hal yang negatif, ya, hal-hal yang jorok, hal-hal yang buruk. Ya, ini perlu berdoa kepada Allah SWT karena tidak ada yang bisa melindungi kita, menjaga kita dari dosa-dosa tersebut kecuali hanya Allah SWT. Makanya dulu ketika ada anak muda yang datang kepada Nabi SAW, kemudian minta diizinkan berzina, setelah dinasehati sama Nabi SAW, Nabi mendoakan dia. Ya, Nabi pegang dadanya, kemudian Nabi berdoa, Allahumma tahhir qalbahu wahfad farjah. Ya Allah, bersihkan hati anak ini, anak muda ini, dan jaga farjinya dari hal-hal yang haram. Sehingga yang tadinya minta izin untuk berzina, ya, setelah pulang dia mengatakan apa? Tidak ada yang paling saya benci daripada zina. Masya Allah. Sudah dikabulkan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting bagi anak-anak muda untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga para orang tua yang mendoakan anak-anaknya supaya terhindar, ya, dan jangan bosan mendoakan kebaikan untuk anak-anak pada zaman kita sekarang, dan menasehati, ya, anak-anak pada zaman kita sekarang karena peran orang tua juga sangat besar. Kemudian yang kelima mungkin ya, yang paling penting juga bagi anak-anak muda pada zaman sekarang, dia harus pandai-pandai ya menghadapi tontonan, bacaan pada zaman kita sekarang, terutama dengan maraknya media sosial, ya, dengan internet, dengan YouTube, ya, Instagram dan lain sebagainya, yang ya kita tahu sendirilah. Walaupun di situ ada hal-hal yang positif, tapi banyak juga yang negatifnya. Betul. Salah satunya yaitu hal-hal yang bisa mengumbar aurat, kemudian juga syahwat, ya, dan lain sebagainya. Maka anak muda di tengah gempuran seperti ini harus pandai-pandai, ya, bagaimana dia berinteraksi dengan media sosial saat ini. Ya, bukan berarti kita mengharamkan, karena itu hukum asal masalah dunia adalah boleh gitu ya. Tapi dia harus pintar-pintar memilah, ya, mana yang bermanfaat, mana yang tidak, sehingga dia harus pintar-pintar mana yang nggak boleh ditonton, mana yang nggak boleh dibaca. Jangan semua yang ada di medsos ditelan saja, ya, dilihat, dibaca, sehingga itu nanti merusak hatinya, merusak akhlaknya, ya. Jadi itu mungkin ya tips-tips penting yang perlu untuk para pemuda, untuk anak-anak muda, para remaja, terutama pada zaman kita sekarang di tengah dahsyatnya pergaulan bebas, ya. Di tengah gelombang fitnah tadi, Sat, ya, yang menerpa para pemuda khususnya, para remaja juga tadi, Sat. Ada juga sempat dari pemerintah kita mengeluarkan PP nomor 28 tahun 2024, Sat, berkaitan dengan edukasi seksual dan juga antisipasi terkena penyakit kelamin atau penyakit seksual, dan juga mencegah kehamilan di luar nikah, Sat. Tapi salah satu dari PP itu, peraturan tersebut muncul, undang-undang kesehatan tersebut, Sat, ada muncul kebijakan yang membuat gaduh, ya, dan juga banyak ditentang termasuk dari MUI, Sat, yaitu penyediaan alat kontrasepsi bagi kalangan remaja juga. Tujuannya tadi untuk edukasi, untuk pencegahan penyakit kelamin, dan juga untuk mencegah terjadinya hamil di luar nikah. Ini gimana, Sat? Apakah ini sudah kebijakan yang membuat gaduh ini gimana dalam pandangan Islam, Sat? Pendidikan seksual itu juga nanti apakah juga dalam Islam ada kurikulumnya atau terprogram dalam Islam atau tidak, gitu, seperti itu, Sat? Tafadhol, Sat. Ya, pertama mungkin kita sebelum membuat sebuah undang-undang itu ya, ya, sangat baik jika kita melibatkan semua kalangan, semua elemen saja. Ya, jadi misalkan dalam masalah kesehatan misalkan, ya, itu kan banyak keterkaitan dengan agama juga. Jangan membuat kemudian peraturan-peraturan, ya, yang nanti malah menimbulkan gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Terutama misalkan banyak pertentangan dengan agama, otomatis kan akhirnya menjadi gaduh di bawah. Betul. Oleh karenanya kita walaupun tetap menghimbau kepada masyarakat untuk taat kepada para pemimpin, ya, menghormati para pemimpin, sabar dan tidak memberontak para pemimpin, tapi kita juga
punya prinsip, yaitu tidak boleh taat kepada aturan-aturan atau undang-undang jika itu adalah bertentangan dengan syariat. Ya, karena sikap kita kepada pemimpin itu tengah-tengah. Tidak boleh kita kemudian menyetujui taat mutlak gitu ya. Iya betul. Semua yang dibuat aturan oleh pemerintah kita taati, itu juga salah. Karena la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Tapi kita juga dilarang untuk memberontak para pemimpin, mencemarkan nama baik pemimpin, memprovokasi untuk berontak kepada para pemimpin. Itu juga keliru. Jadi kita tengah-tengah. Taat selama itu tidak maksiat. Tapi kalau undang-undang tersebut bertentangan dengan syariat, ya nggak boleh. Nah, terkait tentang undang-undang tadi itu kan ada kaitannya tentang pertimbangan-pertimbangan yang lain. Misalkan dengan agama ya. Sangat bagus kalau misalkan sebelum membuat undang-undang seperti itu melibatkan misalkan Majelis Ulama Indonesia, ya. Demikian juga mungkin pendidikan para guru misalkan, ya, karena mereka yang akan berhadapan dengan para pemuda, para remaja di pemuda, demikian juga pendidikan, ya, dengan sekolah. Nah ini kan jangan sampai mungkin tujuannya baik, tapi caranya yang kurang tepat. Ya, mungkin ya kita husnudzon tujuannya baik lah. Ya itu edukasi, pencegahan supaya tidak hamil di luar nikah dan sebagainya. Tidak kena penyakit kelamin. Mungkin maksudnya bagus, tapi kan ada sisi-sisi yang lain yang perlu dipertimbangkan. Terkait tentang pendidikan seksual sendiri terhadap anak, yaitu kalau kita mengacu kepada agama Islam itu kan sudah diajarkan. Ya. Kalau memang itu masih kecil ya sudah diatur bagaimana misalkan wafarriqu bainahum fil madhaji. Ya, sejak kita punya anak kecil itu suruh misah tempat tidurnya. Anak laki-laki jangan dicampur dengan anak perempuan tempat tidurnya. Jangan satu kasur. Ya. Sejak kecil Islam sudah mengajarkan gitu. Kemudian juga mengajarkan kepada anak-anak misalkan ketika mereka mau masuk ke rumah orang tuanya, ke kamarnya, suruh minta izin terlebih dahulu. Ketok pintu dulu. Jangan sampai nyelonong begitu aja. Itu perlu kita ajarkan juga, ya, supaya apa? Anak tidak melihat hal-hal yang mungkin tidak pantas untuk dilihat dari kedua orang tuanya, ya kan? Jangan sampai misalkan anak karena nyelonong melihat orang tuanya melakukan hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh anak kecil. Nah, itu diatur dalam agama Islam. Suruh izin atau pamit terlebih dahulu sebelum masuk kamar orang tua. Demikian juga misalkan dalam Islam ya sudah menanamkan sejak kecil ya bagaimana anak-anak itu terutama yang perempuan ya disuruh untuk menutup aurat. Pelajaran auratnya juga bagian dari pendidikan seksual sebenarnya. Betul, Ustaz. Jadi dalam Islam sudah diatur aurat laki-laki yang harus ditutupi mana, aurat perempuan yang harus ditutupi bagaimana. Itu diajarkan kepada anak gitu ya. Bagaimana kita harus menjaga aurat kita, nggak boleh kemudian membukanya, memamerkannya. Terus apalagi dipegang sama lawan jenis, bahkan sesama jenis juga. Betul. Nah, gitu, itu perlu diedukasikan kepada anak-anak. Ya. Tapi kalau misalkan masalah-masalah yang sensitif ya, misalkan masalah-masalah yang berkaitan tentang jima misalkan dan sebagainya, ya itu bisa disampaikan kalau memang sudah waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya, bukan anak kecil kemudian diajari hal-hal seperti itu. Ya. Enggak. Mungkin kalau memang misalkan ini sudah siap mau nikah misalkan, diajarkan hal seperti itu nggak ada masalah. Ya. Tapi anak kecil misalkan dia baru SD, SMP diajarkan hal-hal seperti itu atau melihat gambar-gambar yang padahal itu adalah organ-organ yang sensitif misalkan. Nggak perlu, nggak perlu. Itu justru nanti malah memadorotkan, membahayakan. Makanya harus betul-betul mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Kita harus mempertimbangkan dampak. Ya, apakah dampaknya positif ataukah dampaknya negatif? Dalam para ulama itu mengistilahkan an-nadhar fi ma'alatil umur. Kita harus melihat, memikirkan jangka panjang. Ini nanti dampaknya positif atau negatif gitu. Harus jeli saat ya. Betul. Kayak tadi misalkan mungkin dia membuat peraturan seperti itu. Mungkin menurut dia, ini bagus nih untuk menghindarkan
dari penyakit kelamin dan sebagainya. Untuk edukasi gitu misalnya. Tapi kita harus jeli juga, ya harus memandang jauh. Ya, jangan-jangan kalau itu diberikan, ya fasilitas pemberian alat kontrasepsi kepada anak-anak siswa, anak-anak remaja, justru akan menjadikan mereka pengen untuk mencoba karena merasa aman. Betul. Menginspirasi pada hal yang buruk. Yang tadinya mungkin nggak kepikiran malah jadi kepikiran. Ya, makanya kita harus betul-betul mempertimbangkan itu secara matang, ya, tidak boleh gegabah, tidak boleh prematur, ya, harus betul-betul matang. Dan tidak boleh yang tidak boleh kita lupakan yaitu apa? Musyawarah, ya, minta masukan kepada para ulama. Jangan para ulama itu hanya dijadikan sebagai alat politik saja. Pas mau coblosan pemilu, ya, bagaimana sungkem sama ya. Tapi ketika mau membuat undang-undang masalah-masalah yang besar, ya, mereka tidak pernah diminta sarannya, pendapatnya. Nah, ini kan nggak bagus, ya, terutama ulama-ulama kita di Majelis Ulama Indonesia. Ya, alhamdulillah kita sudah punya perwakilan. Ada wadahnya. Ya, tinggal bagaimana berkonsultasi kepada mereka. Karena ini masalah anak muda ini bukan masalah sepele. Ya, ini tanggung jawab kita semuanya. Apalagi sebagai negara besar, kita punya tanggung jawab bagaimana menjaga, melindungi anak-anak muda kita, remaja kita. Jangan sampai para guru yang di bawah sudah mati-matian, para kiai sudah mati-matian, bagaimana melindungi, menjaga. Ternyata ada undang-undang yang malah istilahnya membuka ruang, ya, membobol pertahanan yang dibangun tersebut, oleh para pendidik. Ya kan? Jangan sampai seperti itu. Istilahnya kita udah bangun tapi mereka merusak. Kan begitu. Makanya harus ada ta'awun, harus ada sinergi antara para ulama dengan para umaro. Ini harus saling bersinergi, saling gotong royong, bahu membahu untuk kemaslahatan bersama. Ya, karena kita pingin yang terbaik, ya, terutama untuk anak-anak muda kita. Saya juga husnudzan insyaallah para pemerintah kita, pemangku kebijakan itu, ya, sudah niatnya baik. Niatnya baik. Cuma mungkin yang perlu dipertimbangkan tadi, ya, jangan cuma hanya sisi kesehatan saja. Kita harus juga memikirkan sisi agama, ya, terutama para pendidik, para ulama, ya, bagaimana akhlak mereka, bagaimana tinjauan-tinjauan mereka, ya, ini penting sekali, ya, untuk kita perhatikan bersama, begitu. Jadi bukan hanya dari sisi kesehatan fisik, tapi ruhiyah juga diperhatikan. Betul. Ya, baik, Ustaz. Tadi gini, Ustaz, terkait dengan remaja, kesehatan reproduksi, pendidikan seksual gitu ya. Salah satu peran penting juga adalah orang tua dan juga para guru, para dai, para kiai, para ustadzah yang berada di garis terdepan pendidikan untuk memberikan pendidikan kepada para remaja terkait dengan pendidikan seksual. Karena remaja tadi seperti yang sama kita tahu, Ustaz, bahwa akan jadi wajah estafet generasi berikutnya di Indonesia, di umat Islam juga demikian, Ustaz. Jadi nasihat Ustaz untuk para pendidik nih, untuk para orang tua. Baik, tadi kan untuk remaja sudah, Ustaz, yang pertama sekali tadi. Ya, sekarang gimana, Ustaz, nasihat Ustaz agar mereka juga punya memainkan peran penting dalam terwujudnya generasi muda berikutnya yang ada di generasi penerus untuk generasi penerus yang lebih baik, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Ya, betul. Seperti yang tadi kita sampaikan, ya, harus ada sinergi antara anak muda dengan, ya, para pendidik, dengan para orang tua. Jangan ada jarak. Ya, kita harus saling menghormati. Yang muda menghormati yang lebih tua, yang tua menyayangi yang lebih muda. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, laisa minna man lam yarham sohirana walam yuwakkir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak sayang kepada yang lebih kecil di antara kami, lebih muda, dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Jadi kalau kita lihat kan masih kita lihat ini di, ya, sepanjang pengetahuan saya, ya, masih ada jarak, antara yang tua sama yang muda. Yang muda ini pengennya ngikutin bebas kemauannya sendiri. Betul. Jadi kurang koordinasi dengan yang tua. Yang tua juga begitu. Wah, ini anak-anak muda ini susah bisa diatur. Makanya kita yang tua sama yang muda ini harus betul-betul saling menyayangi dulu. Harus betul-betul. Dua-duanya, Ustaz, ya. Betul. Ya, harus saling menyayangi. Orang tua harus sayang sama anaknya. Anak juga demikian harus sayang kepada yang lebih tua. Dengan demikian, maka
masing-masing nanti memiliki punya tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua adalah bagaimana mendidik, ya, membimbing, ya, anak-anak mereka dengan baik. Itu tugas orang tua. Ku anfusakum alikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Didik keluarga kalian, istri kalian, anak kalian dari api neraka. Termasuk yaitu mendidik anak-anak remaja kita. Ya, ini tanggung jawab orang tua. Karena banyak kenakalan remaja itu karena orang tua nggak perhatian, membiarkan, nggak mendidik, nggak, udah semacam udah terserah lo lah. Ya, nah ini yang berbahaya. Ya, padahal tanggung jawab pendidikan anak itu di pundak orang tua. Dia akan ditanya oleh Allah SWT tentang pendidikannya tersebut. Apakah dia mendidik anaknya atau tidak? Itu nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Maka harapannya kita sebagai para orang tua, para bapak, para ibu, ya perhatian dengan anak-anaknya, termasuk pendidikannya. Demikian juga kepada para guru, para kiai, para ustadz, para mubalik. Hendaknya tadi menyayangi anak-anak muda, ya, mengajarkan kepada mereka ilmu agama, menanamkan ketakwaan, menanamkan akhlak, ya, bagaimana pergaulan dengan lawan jenis itu diajarkan sehingga anak-anak muda pun, ya, memiliki ketakwaan, keimanan, ya, dalam menghadapi gempuran, ya, syahwat, syubhat pada zaman kita sekarang ini. Dia punya benteng, punya benteng yang kuat. Dan yang tidak boleh kita lupakan bagi orang tua dan juga para pendidik adalah doa. Doakan anak-anak kita, doakan juga murid-murid ya, murid-murid kita, ya, anak-anak muda kita. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi. Ketika ada anak muda yang minta apa? Izin berzina. Ya, Nabi SAW mendoakan dia. Jadi bukan cuma sekedar nyeramahi saja. Diceramahin, tapi juga mendoakan. Karena doa ini adalah puncak cinta. Puncak cinta. Iya. Jadi artinya kalau misalkan ada orang tua yang mendoakan anaknya, guru mendoakan muridnya, itu betul-betul menunjukkan cinta yang tulus. Ya, kalau dia betul-betul menginginkan kebaikan bagi muridnya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jangan dilupakan nih. Jangan cuma sekedar pinter ngomong, pinter ceramah saja, tapi bagaimana kita mendoakan mereka juga. Karena tidak ada yang bisa melindungi anak-anak kita juga kecuali hanya Allah SWT. Allah yang membolak-balik hati mereka. Allah yang bisa membentengi mereka dari perzinaan, dari homo, dari pornografi dan lain sebagainya. Gitu. Menebar dakwah, meraih surga.